Shalom, selamat pagi sahabat GPIB terkasih. Salam jumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Hari ini Sabtu 25 April 2026 bersama saya Pendeta Yuliana Welhelmina Menohai. Mengawali perenungan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari baru yang Engkau percayakan bagi kami sekalian di saat ini. Kami akan mengawali hari kami Tuhan dengan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan rahmatilah kami Roh Kudus-Mu yang mau mendengarkan dan juga menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami, secara khusus di dalam langkah iman kami sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Peratapan pasal 3 ayat 21 dan 22 yang menyatakan demikian. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB terkasih, lagu Bapa Engkau Sungguh Baik dalam Kitab Bakti 244 tentu adalah lagu yang sangat familiar bagi kita. Lagu ini menggambarkan kebaikan Tuhan dengan turut mengutip ayat dalam kitab Peratapan ini, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu sepanjang hidup. Kalimat yang begitu mencerahkan ini lahir dari kitab Ratapan yang sesuai namanya berisi ratapan. Ratapan pasal 1 kita akan melihat kekelaman, kedukaan yang sungguh diratapi oleh penulis pada saat itu. Bagaimana dia melihat keruntuhan, bagaimana dia mengakui bahwa kami ditinggalkan, betapa sepinya, betapa kosongnya apa yang dihadapi, betapa menderitanya secara fisik, secara nyata apa yang ada di depannya, betapa kelamnya apa yang mereka hadapi pada saat itu. Dan pasal 2, penulis kemudian mengarahkan duka cita dan juga seruan itu kepada Tuhan. Pengakuan bahwa ini karena dosa kami. Tuhan telah berlalu dari kami. Bahkan Tuhan yang mengarahkan anak panah-Nya kepada kami. Namun dalam pasal 2 ini sesungguhnya menunjukkan kebergantungan penulis ratapan kepada Tuhan. Sehingga walaupun dalam kesusahan, walaupun menganggap bahwa Tuhan meninggalkan mereka, seruan itu, upaya untuk membangun kembali kehidupan itu, tetap diarahkan kepada Tuhan. Dan ketika dia mengalami atau mengolah proses kedukaannya, proses ratapannya, proses kesedihannya di dalam seruan kepada Tuhan dan menghadapi realita kekelaman pada saat itu, kemudian dia mengatakan, tetapi inilah yang kuperhatikan. Dan apa yang diperhatikan membuat dia kemudian mampu kembali berharap. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Walaupun seolah-olah masa jaya Yerusalem sudah usai, kekuatan dan kemegahan tembok sudah tidak terlihat, namun kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, tidak turut berkesudahan dengan masa jaya Yerusalem pada saat itu. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Menarik bahwa dalam kondisi yang begitu kontras, seolah-olah tidak diberkati, seolah-olah hancur, seolah-olah kosong, dia malah mengatakan bahwa rahmat-Nya tidak habis. Artinya masih ada, masih selalu diperhatikan, masih selalu dia lihat ketika dia berada di dalam kekelaman kedukaan, pun juga ketika dia mengarahkan seruannya kepada Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bacaan ini kita melihat bahwa ternyata harapan dan juga ratapan bukan dua hal yang kemudian harus ditiadakan salah satu. Ketika orang berada dalam ratapan kedukaan, bukan berarti dia tidak berharap. Atau ketika orang membangun pengharapan, bukan berarti kehidupan dia baik-baik saja, langsung stabil dan dia kehilangan rasa penderitaan ataupun duka cita itu di dalam diri. Namun penderitaan dan juga harapan adalah dua hal yang bisa bersatu ketika
penderitaan itu dijembatani dengan perjalanan untuk menaikkan seruan kepada Tuhan. Ketika kekelaman hidup terus ditapaki dengan perjalanan atau seruan kepada Tuhan, teriakan kepada Tuhan, permohonan kepada Tuhan, membangun kesadaran bahwa ternyata semakin saya menderita, semakin saya sadar saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Maka pada saat itu kita akan melihat bahwa dalam penderitaan, dalam kesakitan, dalam kesepian, dalam duka cita, dalam sakit hati, kasih Tuhanlah yang menemani. Rahmat Tuhanlah yang akan menjanjikan kekuatan, kemampuan untuk berjalan pada hari, pada bab kehidupan kita yang selanjutnya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pada saat ini hidup di masa di mana orang menolak untuk menderita. Bukan berarti orang harus mencari penderitaan. Akan tetapi kita berada dalam pemikiran, kalau bisa mudah, kenapa harus sulit? Kalau tidak menderita, ya kalau tidak harus menderita, ya kenapa saya tidak mengambil saja jalan-jalan pintas yang lebih mudah? Kenapa saya harus capek-capek memikul salib itu? Sahabat GPIB terkasih, memikul salib tidak saja menguatkan kaki kita yang berjalan, tapi juga menguatkan tangan, menguatkan tungkai, menguatkan otot bahu kita, dan menguatkan paru-paru kita untuk terus bernafas dengan lebih baik dalam perjalanan kehidupan ini. Sehingga pergumulan kita, penderitaan ketika kita hadapi, karena kita berada pada jalan yang benar, ketika kita menerima itu, sekalipun kita adalah orang yang sungguh membangun kehidupan doa dan peribadahan yang setia, namun pada saat itu ingatlah bahwa ini adalah bagian untuk melatih otot iman saya, melatih cara pandang saya, melatih pengharapan dan kekuatan kebergantungan saya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita melihat penderitaan, kita tidak lagi melihat ini sebagai bagian yang membuat kita berjarak dengan Tuhan, namun membuat kita semakin ingin untuk berseru. Bahkan terkadang kita bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi kepada saya? Dan jika kita ingin mengetahui jawabannya, maka teruslah berjalan dengan Tuhan, agar dalam kasih-Nya, dalam rahmat-Nya, kita bisa menemukan jawaban. Kenapa saya harus mengalami ratapan? Kenapa saya harus melewati duka cita ini? Namun pada saat yang sama, untuk berjalan menuju kepada jawaban, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita dilatih untuk semakin lebih kuat. Dan pada saat kita menjumpai jawaban itu, kita menjadi orang yang lebih kuat. Kita menjadi orang yang lebih mengerti. Kita menjadi orang yang lebih siap berjalan bersama dengan Tuhan. Sahabat GPIB terkasih, mungkin kita pada pagi hari ini bangun dengan napas yang berat karena kesehatan kita, karena masalah yang terus kita pikirkan, ataupun juga kita akan mengalami pergumulan baru pada hari ini. Ada juga minggu-minggu, bulan, dan juga tahun yang berat yang kita alami karena kita berada di dalam masa-masa penderitaan. Dan kita bertanya, Tuhan, kenapa harus saya? Mungkin karena Tuhan begitu mempercayakan ini kepada kita untuk melatih kehidupan beriman kita. Tuhan, kenapa ini terjadi dalam kehidupan kita? Tuhan, kenapa saya harus mengalami kegagalan ini? Dan juga seterusnya. Namun dalam mempertanyakan itu, teruslah berjalan dengan Tuhan. Karena ingat bahwa Tuhan di dalam kasih-Nya selalu memberikan bukti yang begitu aktif. Kasih Tuhan kepada kita membuat Dia hadir dalam Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan yang kita rayakan di Paskah dan juga masa Prapaskah ini adalah bukti aksi dari kasih dan rahmat Tuhan yang tidak berkesudahan. Bahkan rahmat Tuhan itu tidak saja tentang kehidupan hari ini kita diberkati, namun Tuhan juga merahmati kepada kita berkat keselamatan sesudah kehidupan di dunia ini berakhir bagi kita. Sehingga sahabat GPIB terkasih, biarlah kita, walaupun kita memperhatikan penderitaan kita, kita berjalan dalam pergumulan kita, naikkan seruan itu kepada Tuhan, sehingga mata kita tidak tertutup oleh pergumulan, namun mata kita mampu untuk menangkap pekerjaan kasih Tuhan yang senantiasa terus memberkati kita. Terus berdoa, terus berpengharapan, terus beriman, dan terus berjuang di dalam kebenaran. Tuhan tidak akan mungkin pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Kristus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk hari
dan kesempatan hidup baru untuk menjalani dan menikmati berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami mohonkan Tuhan, Engkau merahmati kami dengan keselamatan dan kekuatan dan sekiranya sukacita untuk mengiringi perjalanan hari kami sepanjang hari ini. Tuhan yang Maha Baik, kiranya Engkau berikan kepada kami kekuatan dan juga kesehatan. Pulihkanlah kami yang sakit, kuatkanlah kami yang berada dalam kelemahan. Bagi kami, keluarga besar kami, kenalan kami, tempat kerja kami, hadirkanlah kami sebagai orang yang menopang dan juga mempersaksikan kasih dan pekerjaan baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi persekutuan kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang berjumpa dengan kami. Kami berdoa bagi masa depan kami dan masa depan keluarga kami. Ajar kami untuk berjalan di dalam iman, dan ajar kami untuk berjalan di dalam pengharapan. Dan ketika kami berada di dalam perjuangan iman itu, ajarlah kami untuk melihat bahwa ini adalah sebuah latihan yang baik, agar kami senantiasa kuat di dalam Kristus, dan kami mampu menghadapi masa depan kami, perjalanan kehidupan kami, dengan iman yang lebih kuat lagi, untuk hidup memuliakan Tuhan di dalam seluruh daya kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni keluhan-keluhan kami, namun ajarlah kami, agar kami senantiasa percaya dan juga melihat berkat-Mu yang nyata bagi kehidupan kami. Kami persembahkan kembali untuk pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perjumpaan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.